أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Mari sejenak kita awali majelis ini dengan sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala dan membersihkan hati-hati kita. Kita awali dengan memperbanyak istighfar. Semoga Allah jadikan istighfar ini menjadi penggugur dosa, meningkat derajat, mempermudah segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Syafaatmu ya Rasul. Sallallahu. Berikan kami kesempatan mendapat syafaat Nabi-Mu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tiada henti kita memuji Allah, mengagungkan namanya, mensyukuri karunia-Nya. Alhamdulillah, segala pujian semata-mata hanya milik Allah. Dialah yang maha menggenggam langit dan bumi. Dialah yang maha tahu siapa diri-diri kita ini. Dialah yang maha menutupi aib dan kekurangan kita.
Kalau hari ini orang banyak memuji, mengagumi, menghargai, sejatinya bukan karena kita mulia, tapi karena Allah masih menutup-nutupi aib dan kekurangan kita. Allah As-Sattarul Uyub, Allah yang maha menutupi aib. Bahkan kadang-kala orang terdekat kita sekalipun tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dosa yang kita lakukan, yang nampak, yang sembunyi-sembunyi, yang sering, yang berulang-ulang, yang sengaja, yang tiada sengaja, sejak akil baligh sampai hari ini, tidak ada satupun sejatinya yang luput dalam catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa yang kita lakukan ini diampuni dan kita tidak diberikan hukuman sebagaimana yang kita harapkan, tidak membuat kita lemah dan tidak pula kita tidak sanggup memikulnya. Maka penting bagi orang beriman menghiasi hari-harinya dengan istighfar, kalimat yang singkat tapi maknanya penuh dengan dalam dan penuh dengan pertolongan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari minta ampun kepada Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengawali dengan kalimat sumpahnya, "Fawallah, demi Allah, inni astaghfiru wa atubu ilaihi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku bertaubat dan minta ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Padahal Nabi sudah diampuni dosanya, sudah dipastikan masuk ke dalam surga, tapi minta ampun kepada Allahnya lebih dari 100 kali. Dalam riwayat lain 70 marrah, 70 kali. Kenapa Nabi suka beristighfar dan minta ampun? Karena istighfar ini bukan sekedar kita minta diampuni dosa, bukan, tapi istighfar menjadi jalan kemudahan dari setiap urusan kita. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu fi kulli dhiqin makhraja wa fi kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan, yang menseringkan mengucapkan istighfar, maka ja'alallahu fi kulli dhiqin makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap apapun masalahnya, dan Allah akan berikan ketenangan dari kesulitan apapun yang memenuhi jiwanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dengan istighfar Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya orang istighfar itu bukan hanya sekedar lisan berucap, tapi hati meminta, menadah, pinta kepada Allah agar diampuni dosa, agar diberikan jalan keluar, agar diberikan rezeki, agar ditenangkan hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sambil tarik nafas, ucap istighfar itu mendamaikan hati. Astagfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Inilah yang disebut dengan zikrullah bittafa'ul, berzikir dan memahami apa yang dia zikirkan. Tidak lupa di awal majelis ini pun kita mengucapkan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seraya kita pun berharap mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang nanti mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di yaumil qiyamah insyaallah. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di majelis duha, majelis untuk sama-sama belajar, menasehati, mengingatkan akan kebaikan dan kesabaran. Sudah siap? Alhamdulillah. Yang paling penting itu menyiapkan hati, menyiapkan telinga, mengecilkan diri dan merasakan kita tidak ada apa-apanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kalau ingin ilmu masuk, jadikan diri kita sebagaimana Nabi Adam dulu berdoa.
Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang Allah titipkan kepada kita ini. Tidak ada kita ini ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang Kau ajarkan kepada kami. Maka jadilah orang yang gelas kosong, merendahkan hati, menjadikan siapapun yang kita jumpai menjadi jalan ilmu bagi kita. Kalau kita menjadikan orang jadi jalan ilmu, maka hati bening, hati bersih. Imam Syafi'i suatu saat pernah keluar sejenak dari majelisnya. Keluar, pas di luar dilihatnya ada seekor anjing yang sedang kencing. Anjing kencingnya bagaimana? Mengangkat kaki. Kaki yang mana? Kaki belakang. Satu atau dua kaki? Kenapa bukan dua kaki? Jatuh kalau dua kaki. Satu kaki. Maka Imam Syafi'i nanya sama seorang yang tidak tua tapi jauh lebih muda, itu anjing lagi ngapain? Kencing. Oh, begitu anjing kencing? Iya. Anjing itu kalau kencing selalu mengangkat kaki bagian belakangnya satu. Sesudah itu Imam Syafi'i menganggap anak yang memberitahu tentang anjing kencingnya sambil mengangkat kaki bagian belakang itu sebagai orang yang dia hormati karena sudah mengajarkan ilmu, walaupun ilmunya hanya bagaimana cara anjing kencing. Ya. Makanya kaidah unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Itu penting bagi kita menuntut ilmu. Jangan lihat siapa yang ngomongnya, tapi lihat ilmu yang dia berikannya. Itu yang penting, biar hati kita bersih. Allah berikan kita dua telinga, satu mulut, karena Allah inginkan kita lebih banyak mendengar ketimbang banyak bicara. Karena yang namanya mulut ini, dia menjadi salah satu penyebab orang banyak tidak selamat. Kalau disuruh milih, saya lebih senang memilih jadi pendengar ketimbang jadi pembicara. Karena yang menjadi lebih selamat justru yang banyak mendengar. Kalau bicara tidak satu patah kata pun kecuali semuanya tercatat oleh malaikat. Makanya kalau hati-hati yang jadi ujian yang sering bicara, jangan suka bicara kecuali bicara yang benar. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ini ciri iman. Cirinya apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Dia bicara yang baik. Kalau dia tidak bisa bicara baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamat manusia karena pandai menjaga lidah. Hancur lebur manusia karena tidak pandai menjaga lidah. Betapa banyak orang tidak sedikit sholatnya, bukan kurang ibadahnya, fardhiyahnya dia lakukan, tapi tidak selamat di hadapan Allah karena lisan pernah menyakiti tetangganya, karena lisan pernah menyakiti sahabatnya, bahkan mulutnya pernah mencabik-cabik hati orang tuanya. Karena lisan membuat dia yang tadinya amalnya tidak kurang, tapi menjadi tersiksa di akhirat karena lisan. Banyak lebih banyak zikir, banyak nyebut nama Allah, banyak sholawat. Astagfirullahaladzim. Ini ngomong begini nih berat. Iya, ngomongnya benar. Ini yang dia omongin benar, tapi diamalkan atau belum? Ini juga dihisab. Makanya Allah tuh benci, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan di sisi Allah mereka yang hanya pandai berkata, menyampaikan, bertutur, berucap, tapi tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Doakan ya, semua para pembicara, wabil khusus kami yang diamanahi sering menyampaikan pesan-pesan cinta Allah dan Rasulnya ini bisa mengamalkan apa yang disampaikan ini, biar tidak berat hisabnya.
Ya. Dan kita yang menyimak pun bisa sama-sama untuk mengamalkan apa yang didapati dari kebaikan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini rezeki. Duduk di majelis ilmu ini rezeki. Pada saat yang sama di akhir pekan orang banyak mencari rezeki, tapi rezeki yang sempit. Boleh jadi hari ini banyak orang bilang rezeki itu duit. Bangun pagi sebelum subuh, azan subuh berkumandang, dia sudah berada di pasar. Ditanya, Pak, ngapa pagi-pagi belum sholat subuh, tapi lah di pasar nyari rezeki. Azan Jumat berkumandang, wajib lagi-lagi sholat Jumat. Jangan sampai tidak sholat Jumat, tapi karena kesibukan bekerja, tidak sholat Jumat, dia tetap di kantornya. Dibilang, kenapa? Anak saya sekolahnya harus butuh biaya, maka saya kerja pontang-panting untuk nyari rezeki. Banyak orang menyempitkan makna rezeki. Rezeki duit, rezeki uang, rezeki itu hanya sebatas apa yang kita nikmati secara badan. Padahal rezeki itu luas. Untuk ilmu ini rezeki yang tidak bisa dibandingkan dengan harta. Masya Allah. Orang kalau sudah cinta dengan majelis ilmu, dia datang itu ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Walaupun kita harus bisa menempatkan mana kewajiban di rumah, mana kemudian kewajiban kita sebagai orang-orang yang harus thalabul ilm, menuntut ilmu. Nah ini juga harus tawazun, seimbang. Kayak bunda datang ke majelis ini mudah-mudahan sudah menunaikan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban di rumah, insyaallah. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Rabi'atul bait, menjadi ratu dalam rumah tangga, dalam makna dia mengurusi orang-orang yang berada dalam rumah. Kalau ini kemudian tidak dilakukan, apalagi tidak dengan ridha dari suami, maka sesuatu yang tadinya menjadi istimewa tidak jadi bernilai. Tetap harus dilakukan sebagaimana mesti dalam syariat aturkan. Lah izin dengan suami kan? Kadang kala ustaz pun tidak usah izin pun, alhamdulillah suami kulah tahu sendiri. Masa alhamdulillah, bahkannya jauh lebih siap. Jam 9 duhanya 7:30 lagi itu putor ngantar. Ini suami luar biasa. Suami bahagia kalau kau ngaji ustaz. Ngapa? Nya bebas di rumah ngumpul dengan kawan-kawan. Berarti nya tidak bahagia dengan istri jadi rumah. Ya, jadi harus juga tahu. Maka masya Allah nih. Tapi beruntung kalau suami nak nganter jemput kita. Suami ini masya Allah ditanya, Pak, apa pekerjaan bapak yang paling disukai? Ternak teri. Nganter anak, nganter istri, masya Allah, itu bagus. Karena dia ada di jalan kebaikan. Suami nganter istri dapat pahala, istrinya bertumbuh berubah jadi lebih baik karena ilmu yang didapatkan di dalam majelis ilmu. Wasilah suami yang bolak-balik ngantarnya itu jadi saksi dan hujjah di akhirat. Jangan anggap remeh kebaikan. Ini rezeki. Punya suami yang ngantar kita itu rezeki, masya Allah. Diberi kesempatan bisa nuntut ilmu dengan mudah, ini rezeki. Bukan sekedar duit. Makanya dalam Islam itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama Mesir, itu pernah mengatakan ada 4 tingkatan rezeki dan kita harus memilah nih mana yang prioritas. Ada 4 tingkatan rezeki. Ya, 4 tingkatan rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya duit, itu bagian kecil. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini ulama Mesir. Dia kuliah di Al-Azhar University, lahir tahun 1911 Masehi, wafat tahun 1998 Masehi. Ya. Anak-anak santri harus hafal nih ulama-ulama. Beliau kontemporer. Jadi ketika beliau menulis tentang tingkatan rezeki, apa kata beliau? Yang pertama, al-mal huwa adna darajat rizq. Harta itu ternyata derajat rezeki yang paling rendah. Jadi harta itu derajat rezeki yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena Allah sudah jamin
Yang namanya harta, yang namanya rezeki berupa harta sudah dijamin tidak akan pernah dicukupi yang namanya rezekinya. Maka selama itu tidak akan pernah mati dia meninggalkan dunia ini. Kalau habis rezekinya, habis masa hidupnya di dunia. Jadi kita adalah ada rezeki masing-masing. Jangan khawatir. Kenapa harta menjadi rezeki yang derajatnya paling rendah? Karena jangankan orang Islam, orang yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhannya pun masih dikasih harta. Saking rendahnya. Makanya saya sering mengingatkan, kalau kita ibadah ini, datang majelis duha, sholat duha, niatnya karena apa? Karena Allah. Apa karena pengen dapat fadilah sholat duha tadi biar rezeki mudah? Boleh tak? Boleh. Tapi terlalu sayang kalau kita hanya menjadikan akhirat ibadah kita ini hanya untuk dapat dunia. Hanya untuk dapat dunia. Ngapa ki sedekah bro? Boleh sedekah karena dalam Quran tuh 1:10. Boleh tak? Boleh. Silakan. Tak dilarang karena Quran yang sampaikan. Tapi ingat, kalau itu hanya sebatas tujuan kita, terlalu sayang kita hanya minta balasannya di dunia. Kita tuh pengen balasannya di mana? Di akhirat. Itu yang kita harapkan. Ngapa sholat duha 4 rakaat? Biar Allah cukupkan rezekiku hari ini. Maaf, kalau kita hanya untuk cukup rezeki di dunia hari ini, tidak usah diminta punlah cukup. Tapi kalau kita mintanya untuk akhirat, dunia yang ikut. Jadi bukan tidak boleh kalau melakukan ibadah hanya untuk dunia, bukan tidak boleh, boleh. Tapi terlalu sayang. Karena dunia ini maaf tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan, Nabi menyeret seekor bangkai kambing. Kambing ini maaf, telinganya cacat. Ada yang mengatakan matanya yang cacat. Bangkai ini diseret sama Nabi. Apa kata Nabi? Ada yang mau dah? Membahasa kita. Nih, ada yang mau? Silakan ambil berapa real. Kata sahabat, jangankan dia mati ini, dia hidup saja kami tidak mau. Ya sudah kata Nabi, majanan, gratis. Siapa yang mau nih? Ya Allah. Kata sahabat, gratis pun kami tidak mau. Bayangkan, bangkai kambing tadi yang kecil dan kondisinya cacat, mati, tidak ada harganya. Sahabat tadi diberi gratis, tidak mau. Apa kata Nabi? Demi Allah, dunia itu di sisi Allah tidak lebih mulia dari bangkai kambing ini. Tak ada lebih mulia dari bangkai kambing ini. Jadi kita memperebutkan dunia yang tidak mulia ini, mati-matian bahkan menggadaikan keislaman kita. Astagfirullahaladzim. Rusak akidah kita hanya karena uang. Karena banyak hari ini orang berpindah keyakinan karena dia tidak mampu menahan kerasnya dan sulitnya ekonomi dalam kehidupan. Tidak sedikit bunda. Subuh tadi kawan-kawan kita yang bikin kegiatan sutra subuh on the road, yang bikin kegiatan setiap Sabtu itu Mu'allaf Center. Mu'allaf Center itu mengumpulkan para mu'allaf untuk kemudian dibina secara keislamannya. Subhanallah. Rata-rata dari yang sudah pun masuk Islam, keluar lagi dari Islam, berat, tidak kuat menahan yang namanya ujian ekonomi. Bagi zaman sekarang, Ustaz, Pone dulu punya usaha gerobakan, jual pentol, Ustaz. Pentol, Ustaz. Dulu pentol nih favorit orang bagi. Waktu belum banyak saingan. Sekarang lah banyak saingan. Dari mulai pentol judas, pentol percon, pentol granat, pentol gelil. Lah mulai jarang orang beri pentol kami ini Ustaz. Dulu cabang di mana-mana. Sekarang lah mulai bercabang kecil. Berat Ustaz. Misal, itu ujian ekonomi. Apalagi yang tidak makan berhari-hari, mungkin 2 hari, 3 hari datang orang, boleh kami siapkan rezekimu tiap hari, makanan tersaji, bahkan anak-anakmu saya sekolahkan tinggi. Syaratnya tinggalkan agama. Dan itu tidak sedikit.
Makanya sayang ya kalau kita tidak paham iman ini, kita menggadaikan yang namanya harta. Harta tadi bisa membuat iman kita hilang di dalam hati kita. Padahal harta ini derajat rezeki yang paling rendah. Buktinya apa? Gajah itu tidak sekolah gemuk-gemuk badannya, kan Allah dijamin. Jangan khawatir masalah rezeki, jangan khawatir. Allah berfirman dalam Quran surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan setiap binatang bernyawa bahkan melata sekalipun sudah Allah jamin rezekinya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bunda yang hari ini punya suami, jangan pernah salah akidahnya. Suami ko nila ustad memberi rezeki ko, yalah ko sayang ke suami ko ni. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Astagfirullah. Dah, suami itu bukan pemberi rezeki. Mati suami kita, Allah tidak akan pernah mengatakan berhenti juga rezekimu. Dah, suami bukan pemberi rezeki, suami juga pemakan rezeki. Sama status kita, hanya jalannya lewat suami. Jadi jangan menggantungkan hidup sama suami. Cinta boleh, tapi menggantungkan hidup haram, tidak boleh. Cukup sama Allah. Rezeki yang berupa harta ternyata paling rendah. Kalau ini rezekinya tinggi, maka orang kafir sudah dikasih sama Allah rezeki. Yang kedua apa? Wal afiyah a'la darajatan minar rizq. Sehat adalah rezeki Allah yang paling tinggi. Maaf, duit banyak, semua kebeli, tapi maaf, diambil Allah nikmat sehat. Walaupun dia mampu makan ayam, beli daging, beli angsa, beli gali-gali, dia mampu unta bila perlu, tapi maaf, diambil Allah nikmat sehat, kena kolesterol, kena asam urat. Dah baca menikmati makan senikmat-nikmat tadi. Makanya nikmat yang paling tinggi itu apa? Sehat. Betul bunda? Masya Allah, Ustaz. Kami ini hidup miskin, susah Ustaz, tapi alhamdulillah sehat, badan sehat, dia hidup lebih merdeka walaupun tidak punya harta. Bayangkan bunda lihat seorang petani, ayahanda, sahabat semua. Petani bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore. Datang istrinya membawa rantang makanan ketika istirahat siang jam 2, Masya Allah. Isi rantang tadi hanya beberapa makanan yang biasa, nasi putih, sambal terasi, cok ubi. Laki bercucuran keringat habis mencangkul membuka ladang. Lalu kemudian dihidangkan makanan di hadapan suaminya. Badan laki sehat, makan tadi, ya Allah, nikmat sambil ngelap keringat. Ya Allah, itu nikmat luar biasa, sehat. Bercampur rasanya tadi. Garam kurang sengaja dibuat gini biar ada garam yang lebih alami. Tapi maaf, ada orang yang tidak baca lagi nikmat. Ada seorang direktur perusahaan sahabat kami divonis penyakit, dia tidak boleh makan yang namanya manis-manis. Jadi minum itu yang harus yang pahit-pahit. Jadi serba pahit. Ada yang diambil masalah ginjalnya, minum air juga dibatasi. Ya Allah, minum air itu bisa dibatasi. Kalaulah terkena infeksi ginjal dan lain sebagainya macamnya. Ada yang diuji dengan penyakit-penyakit yang macam-macam. Dia tidak boleh makan-makan berlemak, dia tidak boleh makan-makan. Kebayang kalau kita tidak sehat, banyak pantangannya, berat, makan gula jadi diabetes. Allahu Akbar, asam urat dan lain sebagainya macamnya, apalagi makan jeroan. Ya Allah. Tapi yang sehat, kolesterol sakit di sininya, ya Allah. Tapi yang sehat, Masya Allah, makan apa gitu. Sepuayu nikmat yang paling tinggi. Makanya nikmat paling tinggi itu sehat. Rasul bersabda, ya, apa kata Nabi SAW? Ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali melalaikan manusia. As-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. 4 tingkatan rezeki. Yang paling rendah harta, yang paling tinggi sehat. Yang ketiga,
wa salihul abna huwa afdalud darajatun minar rizq. Anak-anak yang soleh adalah rezeki yang terbaik. Anak-anak yang soleh adalah rezeki yang terbaik. Saya posting status kisah nyata yang di-share di Facebook. Saya posting, tapi bukan di Facebook yang Facebook biasa yang dilihat jamaah, tapi fanpage. Nah, fanpage saya ada dua kan, ada Facebook, ada fanpage. Fanpage itu dibuat sejak lama waktu masih terkenal dulu. Oh, ada fanpage. Tapi itu sudah jauh lebih lama ketimbang Facebook. Saya sharing, ada kisah anak perempuan kelas 7 SMP, kelas 1 SMP berarti. Anak laki-lakinya, pacarnya itu kelas 9. Ya Allah. Di rumah anak perempuan ini baiknya bukan main, kisah nyata ini. Jadi buka Facebook saya, ada rekaman WA-nya tuh, screenshot. Apa yang dilakukan perempuan ini? Anak baik. Di rumah dia nurut, bantu pekerjaan rumah, tapi dia akrab dengan handphone. Bahkan dia sering, katanya beberapa informasi, dia ibadah juga. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ini sering ditinggal sama orang tuanya, dititip sama neneknya di rumah itu. Kalau orang tuanya pergi, mulai dia WA-an sama pacar dia. Pacarnya bukan main-main, seorang laki-laki yang kurang ajar. Umur dia baru umur kelas 9 SMP. Jadi maaf, dia nanya, "Dek, masih M ya?" "Iya masih." Pokoknya pembicaraan dewasa lah. Sampai apa yang dilakukan? Mereka sudah terbiasa melakukan HB. Tahu HB ya? Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut kan ada santri di sini. Tapi apa yang terjadi? Mereka sering melakukan itu ketika orang tuanya di luar rumah, dan mereka WA-WA-an segala macam. Laki-laki itu disuruh ke rumahnya ketika mak ayahnya dah dia lewat pintu belakang, dan sering melakukan naudzubillah min dzalik, persinahan. Itu kelas 1 SMP. Bagaimana kecekernya ketahuannya? Tertidur anak ini di ruang tamu, sedang megang handphone, handphonenya nyala, ibu bapaknya baru pulang, melihat pembicaraan tadi di WA. Seperti disambar geledek di siang hari, terkejut membaca WA. Seperti orang yang sudah menikah puluhan tahun antara anak kelas 1 SMP dengan anak kelas 3 SMP, dan berkali-kali melakukan ini. Di rumah ternampak soleha, baik bukan main, tapi hancur lebur semuanya karena tidak terkontrol dengan baik. Jadi bunda, ini anak-anak yang menjadi apa ini? Jadi ujian buat orang tuanya. Pesan benar-benar jangan salah beri handphone ke anak. Sering-sering cek ponsel anak-anak. Di sini ada bangda kami yang tahu bagaimana kondisi hari ini anak-anak beberapa di Bangka Belitung ini. Ujian LGBT merebak lah, macam ke kacang goreng. Ya Allah, saya kalau bicara nyebutnya saja ngerinding saya hari ini, karena beberapa kasus-kasus itu kami jumpai, kami temukan, kami dapati, kami dengarkan kisah LGBT yang sangat banyak. Komunitasnya pun penuh, lesbian, gay, transgender, biseksual, dan mereka bangga dengan status itu. Bahkan maaf, ada sebuah sekolah internasional di Jakarta, mereka menjadikan orang yang masuk ke sekolah itu dianggap apa? Yang tidak laki-laki, yang dianggap tidak perempuan, maka dianggap orang yang normal, dianggap orang yang netral. Jadi disiapkan WC khusus, ada WC laki-laki, ada WC perempuan. Kami sekolah yang sangat terbuka Pak, walaupun anak bapak mungkin tidak laki-laki, mungkin tidak perempuan, maka kami pun menyiapkan WC khusus mereka yang netral. Itu ada di Jakarta, jadi WC-nya WC netral. Saya bingung kalau nyolat jenazahnya kelak gimana? Iya kan? Kalau yang laki-laki kan Allahumma ighfir lahu, benar. Kalau yang perempuan Allahumma ighfir laha. Kalau yang setengah laki setengah perempuan Allahumma ighfir lahu, bahaya.
Karena memang tidak ada yang namanya netral-netral itu. Allah tuh menciptakan berpasang-pasangan. Maka nak dijaga, pilih pesantren, waspada. Benar ini di daerah Sulawesi, pesantrennya tidak usah disebutnya, tapi ada aroma surga, pesantren aroma surga lah kurang lebih namanya. Ustadznya lo nikah, lagi bujang, ditengok santri ganteng-ganteng. Ya Allah, melakukan hal yang tidak teruan itu santri ditangkap. Betapa ngerinya hari ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang laki negak perempuan, perempuan pun kadang terbendung keinginan kepada laki-laki. Yang lebih parahnya lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Dan kita hidup di masa ini, kita hidup di realita hari ini. Kondisi anak-anak kita yang dikaburkan dengan makna agama. Kemarin datang seorang laki-laki baru pulang haji, Ustaz. Anakku masuk pesantren sejak SMP, Ustaz. Sejak SMP. Tapi ini ada bahagianya ya, sampai habis Quran, Ustaz. Tapi setelah jadi habis Quran yang enggak lagi, tamat SMP 3 tahun. Dia anak masuk SMA. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah jadi habis Quran, tidak mau lagi masuk pesantren, gawinya apa? Bosan katanya dengan pesantren, bosan dengan baca Quran. Akhirnya dia merokok sampai hari ini didapati oleh orang tuanya. Dia jadi orang yang habis Quran tapi hobinya ngerokok. Tidak mau masuk pesantren, jadi preman sekolah baru. Makanya kalau di Darul Mahabbah ini targetnya bukan hafiz Quran, bukan. Hafiz Quran itu bukan tujuan pendidikan. Bukan. Apa tujuan pendidikan? Akhlak mulia. Ada hafiz Quran tapi suka nyuri. Ada hafiz Quran tapi ngomong kotor. Ada hafiz Quran tapi tidak semangat menjalani hidup. Ada hafiz Quran tapi durhaka sama orang tua. Banyak. Maka yang penting anak-anakku semua yang santri di sini nikmati, bukan ngapal Qurannya dulu, cinta dulu sama Quran. Kalau cinta ditumbuhkan dengan Quran, tidak baca Quran itu ada yang hampa dalam hidup nih. Penhafalan itu sudah dijamin sudah sejak zaman dulu, zaman Nabi Muhammad sampai hari ini tidak akan pernah, kecuali semua yang mau hafal Quran pasti dimudahkan Allah. Seorang nenek tua umur 76 tahun di daerah Pati hafal 30 juz Quran di umur 76 tahun. Selama 3 tahun dia hafal Quran. Walaqad yassarnal Quran, Allah sudah mudahkan Quran untuk dihafalkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pasti itu. Jangan khawatir. Tapi tujuannya bukan sekedar hafal Quran. Hari ini kan banyak seakan-akan jadi tujuan pendidikan, dilombakan. Wah hebat, anakku ustaz lah hafal 30 juz, anakku hafal 10 juz. Bukan itu, jangan berbangga dengan itu. Boleh kita senang, tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang seakan-akan yang dah habis, dah jadi sesuatu yang membanggakan. Boleh jadi ada yang terbatas menghafal, tapi dia punya akhlak mulia, dia jauh lebih dicintai Allah. Inilah yang disebut dengan kesolehan. Ada hafiz Quran tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya. Ya, jadi harta yang paling apa tadi? Terbaik adalah anak-anak yang soleh. Yang keempat, waridha'a rabbil alamin. Waridha'a rabbil alamin tamamu darajatan minar rizq. Ridha Allah adalah rezeki Allah yang paling sempurna. Ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Ini membingkai semua. Kalau kita punya harta kita diridhoi Allah. Kalau kita punya sehat kita diridhoi Allah. Kalau kita punya anak kita diridhoi Allah. Jadi rezeki yang paling sempurna apa? Ridha Allah. Kita masuk surga karena apa? Ridha Allah. Kita bisa menikmati hidup karena apa? Ridha Allah. Kita bisa sabar dengan ujian karena apa?
ridho Allah. Kita bisa kuat menghadapi tantangan karena apa? Ridho Allah. Ridho Allah. Surga dimasuki para penghuninya. Semua di surga dinikmati apa yang diberikan Allah kepadanya. Tapi apa? Orang surga, penghuni surga, ashabul jannah, mereka sudah masuk ke dalam surga tapi masih minta. Apa yang mereka minta? Ridho ya Allah. Ridho Allah. Ridho Allah. Makanya doanya minta ridho dulu, surga mengikut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon padamu ridhamu ya Allah, dan surga, dan hindarkan dari api neraka. Artinya kalau Allah sudah ridho, otomatis dia masuk surga, otomatis dia terhindar dari siksa neraka. Ridho. Tahu Allah ridho. Bagaimana caranya biar Allah ridho kepada kita dan kita dapatkan nikmat ini? Jikalau Allah menguji seorang hamba dengan ujian dalam kehidupan, lalu apa yang dia lakukan? Dia ridho dengan ketentuan Allah. Maka apa yang terjadi? Falahur ridha, maka Allah pun akan meridhoinya. Insyaallah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kalau dia ridha, falahur ridha, Allah akan pun meridhoinya. Kalau dia tidak ridha, wa man sakhata falahu sukhta, maka Allah pun akan tidak meridhoinya. Jadi apapun dalam hidup ini Bunda, jadikan sebagai sarana biar Allah ridho. Insya lihat suami belum jadi sesuai harapan kita, hamba ridho ya Allah, hamba ridho. Lihat anak yang masih belum menenangkan jiwa kita, diuji dengan ujian remaja dewasanya, hamba ridho ya Allah. Hamba jadikan ini ujian, mudah-mudahan hamba semakin dekat taat padamu, semakin kuat doa untuk hamba ridho ya Allah. Sering-sering ngomong hamba ridho. Hamba ridho ya Allah, hamba. Mudah-mudahan dengan jalan kau meridhoi hamba. Hamba ridho ya Allah. Yang meninggal orang tuanya mendadak, hamba ridho ya Allah. Waktu istri saya ditinggal wafat ibunya, ibu mertua saya wafat, itu tidak ada sakitnya. Habis sholat meninggal, habis sholat isya di atas sajadah itu, tidak sakit apa, sorenya masih telepon-teleponan di Bandung, wafat. Itu yang wafat alhamdulillah dalam keadaan baik. Yang berat siapa? Yang ditinggalkan, terkejut. Dan salah satu ciri akhir zaman, makin banyak orang-orang yang wafat dalam keadaan musta'ajalah, mendadak. Dia bisa wafatnya mendadak, atau dalam satu waktu mendadak meninggalnya cepat, banyak. Allahu Akbar, kecelakaan kah dan sebagainya macamnya. Nah, ridho ya Allah. Yang ditinggal wafat anak, ridho. Inilah nikmat Allah yang paling tinggi, rezeki yang paling sempurna. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan pernah masuk surga karena amal-amal kalian. Yuk, siapa yang paling banyak amalnya? Tapi kata Nabi apa? Kalian tidak masuk surga karena amal-amal kalian. Sahabat kaget, bukankah kita ini diperintahkan beramal? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita nuntut ilmu, kita datang ke majelis. Tapi kata Nabi apa kepada para sahabat? La tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Apa kata para sahabat? Wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga begitu ya Rasul? Kau tak masuk surga dengan amal? Apa kata Nabi? Wala ana. Aku pun tidak masuk surga dengan amalku.
Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam amalnya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Salatnya kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah saking lama berdirinya. Intawarram wa intafakhar. Dakwahnya bukan disambut dengan kenikmatan, dijemput dengan mobil yang mahal, diongkosi dengan amplop yang besar, tapi dilempar batu Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya. Amal yang luar biasa ini, tapi apa kata Nabi? Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amal ini. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatihi wa bi fadlihi, kecuali amal ini mendapatkan rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah, makanya kita beramal tuh biar Allah ridha untuk kita. Kita diberi ujian biar Allah ridha kita menerima ujian ini. Kita menjalani hidup apapun biar kita ridha dengan segenap ketentuan ini. Inilah bukti iman. Jadi kalau tidak ridha, selamat menderita. Benarlah, selamat menderita yang tidak ridha. Apa ya Allah dek berti ujian. Ku terus yang tidak kawan ku suapan kena ujian modelnya. Pengen ujian itu ditimpai kawanan. Astagfirullahaladzim. Apa kita yang mengatur Allah? Kan Allah kalau sayang uji kita. Kalau Allah masih cinta, Allah uji kita. Allah sayang kita. Kalimat yang paling indah yang Allah inginkan dari seorang hamba apa? Kalimat yang paling istimewa yang Allah ingin dengarkan dari seorang hamba adalah kalimat Allah. Ketika hamba memanggil namanya dengan ketundukan, kepasrahan, ketidakberdayaan, berlinang air matanya Allah. Allah senang mengeru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apapun bentuk kalimahnya, ada nama Allah di dalamnya, dan kita buktikan dengan ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba. Ingat, kita hamba. Hamba itu sifatnya apa? Dhaif, lemah. Lemah kita nih. Makanya hamba itu sifatnya dhaif, lemah. La haula wala quwwata illa billah. Kita nahan uban tumbuh saja tidak mampu saking lemahnya kita. Pas tengok lah banyak putih, lah mulai meninggalkan dunia hitam. Baca dek ku ngenti kulit ku buta ku taruh hitam kali-kali, tak baca tetap tumbuh uban. Subhanallah. Hamba itu dhaif. Hamba itu apa lagi? Fakir, miskin kita ini. Hamba dhaif, hamba fakir, miskin kita ini. Yang ketiga, hamba jahil, bodoh kita ini. Tidak punya ilmu kecuali apa yang Allah berikan untuk kita. Makanya kalau Allah beri apapun ya ridho sajalah, ya Allah, hamba ridho. Ini cara terbaik Allah biar kita nih sering-sering nyebut nama Allah. Jangan lepas mudah kalimat ini, sahabat semua, ayahanda. Allah, Allah. Karena kita akan wafat sesuai apa yang sering kita sebut-sebutkan. Mudah-mudahan wafat kita karena sering nyebut nama Allah ini, dengan hati kerinduan kita wafat sambil nyebut nama Allah. La Allah, la ilaha illallah. Masya Allah. Baru kita masuk ke materi sekarang. Alhamdulillah. Karena maaf udah, kalau bicara hati tidak habis-habis. Karena yang paling mahal itu dititipi Allah hati yang ridho, hati yang bersih, hati yang tidak pernah dengki sama orang, tidak pernah benci dengan orang. Makanya amalan hati ini jauh lebih berat hisab dibandingkan dengan amalan fisik. 3 orang yang disegerakan masuk neraka, 3 orang disegerakan masuk neraka, bukan karena kurang amal fisik. Yang pertama itu penghafal Quran. Ada yang mengatakan alim, orang berilmu, itu luar biasa menghafal Quran. Yang kedua itu orang yang dermawan, amal fisik. Yang ketiga itu orang yang berjihad, apalagi fisiknya. Tapi mereka disegerakan masuk dalam neraka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal hatinya tidak benar.
Saya ini menghafal Quran, ya Allah. Biar saya ini dekat denganmu, biar saya ini menjaga risalahmu, saya belajar ilmu agama ini, biar saya menjadi orang yang alim agar mendapatkan cintamu. Apa kata Allah dalam hadis ini? Saya paling ingat dengan kata inilah, kadzabta, dusta engkau. Allah sebut langsung kepada dia, kau ngapal Quran karena mau dipuji orang, kau jadi penuntut ilmu agama biar kau dihormati orang, maka masuk dia ke dalam neraka. Bukan karena kurang amal-amal fisiknya, bukan. Yang datang yang kedua, saya dermawan, saya telah melakukan ini itu, saya sudah nyumbang ini selama di dunia ini, masya Allah banyak yang saya beri. Biar saya ini dekat denganmu. Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Kau pengen disebut dermawan sama orang, kau pengen disebut orang baik sama orang, kau pengen dipuji orang-orang. Amal hati lagi. Sampai yang berjihad itu pun mati syahid, biar masuk ke dalam surga dapat pahala. Kadzabta, kau pengen disebut pahlawan, kau pengen dianggap orang hebat. Nauzubillah min dzalik. Jadi bicara hati ini paling hati-hati kita. Kenapa datang ke majelis ilmu? Karena Allah, lisan bisa mengucap Allah, tapi hati hanya Allah yang tahu. Maka benar lurus hati kita. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betapa pentingnya maci doa itu sebelum sholat. Disebutlah doa iftitah, pembuka, biar terbuka hati kita, biar lurus lisan kita, biar benar sholat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya Engkau tahu, ya Allah. Ya. Baik, kita buka keutamaan tentang bab ke-42. Ya, kemarin bab 40-41, sekarang bab 42. Tapi sebelum kita bahas bab 42, yakni bab keutamaan berbuat baik kepada teman-teman ayah, ibu, kerabat, istri, dan lainnya yang disunnahkan untuk dimuliakan. Itu bab yang akan kita bahas. Kemarin kita bahas tentang bab keutamaan berbuat baik kepada orang tua dan menjaga silaturahim. Ya. Mudah-mudahan kita menjaga diri kita menjadi orang tua. Kalau level sebagai anak kita menghormati, bagi yang punya orang, bagi yang sudah jadi orang tua, biasakan mengucapkan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Wa an Abi Isa Al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Isa Al-Mughirah, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu, mencegah melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya, meminta yang bukan miliknya, dan mencegah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Allah membenci akan ucapan qila wa qala, mengucapkan hal yang belum jelas kebenarannya, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Jadi Allah itu mengharamkan, sekali lagi, bab pertamanya adalah durhaka sama orang tua. Tapi ingat, sebelum anak durhaka sama orang tua, tidak sedikit orang tua yang duluan durhaka sama anak. Ini terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Ada seorang ayah menyeret-nyeret anaknya, mengatakan ini anak durhaka. Tapi Umar ini seorang khalifah yang bijak. Ditanya sama anak, benarkah kau durhaka sama ayahmu? Ya, tapi sebelum saya durhaka, dia duluan yang durhaka kepada saya. Pertama, dia tidak mencarikan ibu yang baik untuk saya. Ibu saya ini wanita-wanita yang tidak benar, dan saya tidak tahu yang mana ibu saya, saking banyak wanita yang dia tiduri. Jadi dia tidak tahu maknya yang mana. Yang kedua, dia memberikan nama yang buruk kepada saya. Diberi namanya, kalau bahasa Arabnya, kelelawar hitam. Jadi dia tidak memberikan hak anak.
Dia tidak mengajarkan agama kepada saya. Dia tak kenalkan Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, kau sudah durhaka duluan sebelum anak durhaka padamu. Jadi kita pula jangan memilang durhaka. Mungkin kita juga pernah durhaka sama anak. Beri nama anak ada benar. Diberi nama anak Kirdun, monyet artinya. Punya Kak Kadrun, Ustaz. Kadrun kan baru sekarang ketopnya, ya kan Kardun, itu salah ya. Ada Kardun, ada Kadrun, ada Kirdun. Jangan, ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang membuat kita durhaka kepada anak. Kalau anak bikin salah pun jangan sampai berkata yang tercela. Cukup kita minta yang baik-baik. Jangan sampai kita berdoa yang buruk. Bunda semarah apapun jangan ngomong yang buruk. Setuju kok? Pesan ini ya Allah, mak terutama jangan sampai ngomong yang buruk. Benar, jangan sampai. Hatta terbersit dalam hati pun langsung istighfar. Khawatir itu jadi kenyataan. Walaupun tidak terlafazkan, tapi terbersitnya dalam hati, kita pun berlindung dari hal-hal yang akhfiyah, yang tersembunyi seperti ini. Ya seperti ibunya Jurais, anaknya soleh, rajin ibadah, tapi suatu saat karena tidak menerima panggilan dia, 3 kali dipanggil tidak nyaut, 3 kali dipanggil tidak nyaut, padahal anaknya lagi sholat. Ini anak soleh. Lalu dia berdoa, yang doa itu kalau dia doa pasti dia sesali mengucapkan itu. Karena anaknya soleh. Dipanggil ya Jurais, ya Jurais, ya Jurais. Sementara anaknya tidak menyaut karena lagi sholat. Padahal kalau sholat sunnah boleh batalkan selama ibu kita manggil. Tapi ibu kan tidak tahu anak lagi sholat. Sampai ibunya berdoa apa? Allahumma la tumituhu hatta turihu wujuhal mumisat. Allahumma la tumituhu, ya Allah jangan kau matikan Jurais hatta turihu wujuhul mumisat, sampai dia berjumpa dengan seorang pelacur. Kata beberapa yang mempelajari hadis ini doa ini sebenarnya mak itu agak ingel-ingel, karena tidak mungkin anaknya dapat pelacur, anaknya soleh. Tapi ini betapa ngerinya doa ibu itu. Jangan kau matikan anakku sebelumnya ketemu pelacur ya Allah. Dan kejadian itu, ketika kemudian waktu berlalu, tahun berganti, ya Rabbana datang wanita hamil, ujuk-ujuk ngaku ini hamil, ini anak Jurais. Terkejut semua orang, dibantai Jurais ini, dipukuli orang, dikeroyok orang, dihancurkan rumah ibadahnya. Wahai Jurais, kau ini pura-pura soleh, pura-pura ibadah, sementara kau menutupi dosa zinamu. Kata Jurais, bukan saya, bukan. Tapi Jurais terkenang. Apa yang terkenang? Doa emaknya. Betapa benarnya doa ibu ini. Lalu kata Jurais, berikan aku kesempatan membuktikan bahwa ini adalah fitnah. Hadirkan wanita itu sesudah melahirkan bersama dengan anaknya, maka kubuktikan bukan aku yang melakukan. Allah tidak akan menyia-nyiakan anak soleh. Jurais ini anak soleh, ditolong Allah bersebab kesolehannya, ditutupi aibnya, dibersihkan namanya. Kenapa? Ketika lahir anak tadi dibawa sama ibunya, maka Allah memberikan karomah kepada Jurais. Karomah itu muncul bersebab apa? Kesolehan. Jadi jangan kita ngelihat orang tiba-tiba punya karomah, ngeri Ustaz ya ada karomah, ayo udehnya pajak jadi duit misalnya. Sekalinya pegang batu jadi emas, tapi nya tidak pernah ibadah, itu bukan karomah. Itu jin masuk ke dalam badannya. Kalau ahli ibadah dan dia tidak bilang dia punya karomah, itu bedanya. Orang yang benar-benar punya karomah, dia tidak akan menampakkan dia punya karomah, kecuali pada masa-masa yang Allah sudah kehendaki, seperti Jurais. Bayi itu kemudian digendongnya, lalu kemudian ditatapnya sambil minta kepada Allah, diletakkan telunjuknya tepat di pusar bayi ini, lalu dia katakan, man abuka ya bunai, ya waladi, man abuka, wahai anak bayi, siapa bakmu? Who is your father? Pencet-pencet. Jawabannya adalah Abi ra'il ghanam, ayahku seorang pengembala kambing. Allahu Akbar. Allah tidak sia-siakan kesolehan. Allah pasti tolong orang soleh.
Maka seketika orang-orang kampung tuh bersujud nyembah Juraij nih. Wah, orang hebat, orang sakti. Kata Juraij, jangan kalian bersujud padaku. Dah Juraij, kamu hebat, bayi bisa ngomong. Izinkan kami bangunkan rumah ibadah untukmu. Dari emas bila perlu. Dah perlu. Cukup kalian bangunkan sebagaimana kalian telah hancurkan. Seperti bahan biasanya. Ini hanyalah sebuah hikmah, pelajaran kepada kita semua. Ini terjadi karena doa ibuku beberapa waktu yang lalu. Ya Rabbana, doa ibu luar biasa. Ya, jadi jangan pernah terbersit pun benda ayahanda, ibu nih terutama, kecuali yang baik-baik, yang jadi calon ibu jangan pernah kecuali dalam perut nih. Nanti kalau hamil, ucap doa-doa yang baik untuk anak. Biar jadi kayak Najah. Dia doa terus lahir cerebral palsy, lumpuh otak. Bukan lumpuh kaki, lumpuh tangan, lumpuh otak. Tapi ibunya selalu berdoa yang baik-baik. Umur 10 tahun Najah dalam kondisi duduk di atas kursi roda, hafal 30 juz Quran. Akhlaknya Masya Allah. Sampai almarhum Syekh Ali Jaber mencium kaki Najah yang lumpuh. Cium kaki. Karena apa? Ibunya berdoa yang baik-baik. Nah sekarang, karena waktunya singkat, keutamaan berbuat baik kepada siapa? Kepada teman-teman ayah dan ibu dan kerabat, istri serta lainnya yang disunahkan, dimuliakan. Ada kisah yang diantarkan dalam hadis ini, ya, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bakti kepada kedua orang tua yang paling besar. Jadi maaf, hadis ini dimulai dengan kalimat apa? Inna abarral birra, innal abarra birra. Sesungguhnya kebaikan kepada orang tua yang paling besar. Jadi kebaikan kepada orang tua yang paling besar. Apa dia? Ayyasilar rajulu wudda abih. Ketika dia menyambung tali kekeluargaan kepada orang yang disayangi ayahnya. Jadi di antara berbuat baik anak kepada orang tua yang paling besar, dia berbuat baik kepada kawan baik ayah atau ibunya yang disayang orang tua. Ini baik yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Orang tua yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Karena sebuah kebaikan itu adalah kita berbuat baik kepada kawan ayah. Jangankan kawan ayah, kawan istri, kawan suami pun kita harus berbuat baik, walaupun ada kaidah syariat yang kita batasi. Dulu ketika Siti Khadijah istri Nabi wafat, Nabi itu sering membuat masakan, dan masakan itu diberikan kepada sahabat-sahabatnya Siti Khadijah. Tetap menjaga hubungan baik. Nih kawan-kawan kita yang sama-sama circle-nya sepengajian, kita tetap berbuat baik kepada keluarga-keluarga mereka. Apalagi kita punya orang tua kita punya teman, temannya pun harus kita buat baiki walaupun mereka bukan teman kita langsung, tapi teman orang tua kita. Ini panjang hadisnya, kita bacakan dan ini menjadi penutup insyaallah. Dari Abdullah bin Umar ini berarti anak siapa? Anak Umar. Umar mana? Umar bin Khattab. Karena baca hadis. Kalau Umar Bakri beda urusan, ini baca hadis ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari golongan Arab pedalaman, berarti Arab Badui. Kalau lihat Arab Badui ini kadang-kadang lucu-lucu gitu ya. Arab Badui itu sampai sekarang ada, tapi tidak seperti dulu. Dulu lebih parah lagi Badui di pedalamannya. Ada kisah Arab Badui datang, ya Muhammad, minta duit. Ada kata-katanya kasar kepada Nabi. Ada yang Arab Badui masuk ke dalam masjid, ya kencing di masjid. Kejar ke Umar, kencing-kencing, makin banyak tadi cara tadi luar biasa. Ya kata Nabi itu bersikap ke Arab Badui itu begitu luar biasa. Bukan itu yang kau lakukan wahai Umar, bukan ngejarnya pakai pedang, bukan. Suruh dia basuh dan bersihkan kencingnya tadi. Subhanallah. Nabi itu orangnya Masya Allah, akhlak mulia. Nah, Abdullah bin Umar meriwayatkan ada seorang laki-laki dari Arab Badui bertemu dengannya di suatu jalanan di Mekah. Beliau lagi jalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui sedang bertemu dengannya di jalanan. Lalu apa yang terjadi?
Abdullah bin Umar kemudian mengucapkan salam padanya, Assalamualaikum. Dan kemudian membawanya naik, karena Arab Badui tadi jalan di pedalaman, dibawanya naik ke atas kendaraannya serta membuka imamah dan surbannya. Abdullah bin Umar melilitkan di kepala Arab Badui ini. Ya, sahabat Abdullah bin Umar yang melihat itu namanya Ibnu Dinar mengatakan, ya, semoga Allah memberikan kebaikan padamu wahai Abdullah bin Umar. Sungguh ini berlebihan. Dia ini Arab Badui, Arab pedalaman, dan mereka itu biasanya melakukan hal-hal yang remeh, tidak sama dengan kita ini, ya. Lalu kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar mengatakan, ya, beliau adalah teman dari ayahku. Sesungguhnya ayah orang ini adalah kecintaan ayahku Umar bin Khattab. Sementara aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berbakti kepada orang tua yang paling besar adalah menyambung tali kekeluargaan kepada orang yang dikasihi ayahnya. Masya Allah. Jadi Arab Badui tadi anak dari ayah, ayahnya tuh disayang kayak Sayyidina Umar. Masya Allah. Itu kepada anak ayah, kawan ayahnya, apalagi kepada ayah beliau. Ya. Dalam riwayat lain, Ibnu Dinar dari Ibnu Umar bahwa suatu ketika ia pergi ke Mekah, ia mempunyai seekor keledai dan mengistirahatkan diri naik di atasnya. Ia juga mempunyai surban yang diikatkan kepada kepalanya. Pada suatu hari ia menaiki keledainya, tiba-tiba seorang Arab pedalaman melewatinya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, bukankah anda si fulan, putra si fulan? Iya, benar. Maka Abdullah bin Umar memberinya keledai tersebut, lalu berkata, naikilah keledai ini, lalu memberikan selembar surban dan berkata, ikatkanlah kepalamu dengan surban ini. Maka sebagian sahabat mengatakan, kenapa kau melakukan itu? Karena sesungguhnya dia adalah anak dari ayah yang dikasihi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Jadi penting nih kita berbuat baik kepada siapa? Keluarga dari orang yang dicintai orang tua kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sama-sama. Saya punya kisah dengan salah seorang ustadz. Beliau sering ngisi kajian di Masjid Darul Ikhwan, ya. Masjid Darul Ikhwan. Kadang-kala banyak orang bilang tidak sama. Sebenarnya sama saja. Semuanya mengajak kepada kebaikan. Insya Allah sama-sama bersaudara diikat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kami sama saja. Saya kalau disuruh gini, beberapa ustaz-ustaz kita yang manapun, dari manapun, mau namanya darul manapun, darul ukhuwah, darul ikhwan kah, darul azkar kah, semua darul bila perlu, ya. Ngisi di sini sama-sama. Kalau darul mahabbah terbuka gitu. Makanya jangan heran kalau kami, saya, Buya ada, silakan mengisi. Fal yatafadhal, ilmu dari mereka luas. Tapi ada yang mau, ada yang memang tidak mau. Jadi mohon maaf kalau ada yang belum ada ngisi di sini, mungkin belum cocok waktunya atau mungkin belum berkenan mengisi di sini. Nah, suatu saat ada seorang ustaz. Ustaz ini kemudian dapat kisah dari orang tua kami, berteman ibunya dengan ibu kami. Masya Allah. Bertemulah kami suatu saat di perjalanan, lalu kami saling mengenalkan diri satu sama lain. Tabarakar Rahman. Apa kata saya? Orang tua kita berteman, kita harus menyambung silaturahim di antara kita. Nah Ustaz, insya Allah sampai hari ini kami berteman. Makanya alhamdulillah, kalau kami secara pribadi semua saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda, ya Anda sahabat semua, mungkin kalau kami sampai hari ini tidak pernah melarang siapapun ngaji dimanapun, karena semuanya adalah kebaikan. Silahkan ngaji dimanapun, belajar kepada siapapun, selama kaidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar. Jangan sampai jadi pecah belah. Jangan sampai dulu ketika berdosa misah-misah, ketika la taat juga misah-misah. Jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa kemudian paling
betul sendiri. Insya Allah kita harus berlapang dada. Kalau ada yang sesuatu yang berbeda, kita sikapi dengan baik. Kalau ada yang sama, kita fokus pada persamaannya. Insya Allah. Tapi mungkin tidak semua seperti yang kami sampaikan ini. Mungkin ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Tapi bagi kami, kita berikhtiar mengedepankan adab dan akhlak kepada sesama. Insya Allah. 23 rakaat witir dan tarawih benar, 11 juga benar. Yang mana yang tidak benar? Yang berantem sampai tidak sholat. Subhanallah, itu yang tidak benar. Maka silahkan masing-masing. Yang celananya di atas mata kaki ada dalilnya, lalu kemudian disikapi dengan sikap hukumnya. Yang di bawah mata kaki yang berpendapat tidak sombong sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, lalu dengan penafsiran hadisnya masing-masing, juga silahkan salinglah menghormati. Ya, yang benar yang mana nanti di hadapan Allah Rabbul Jalil yang paling benar. Jangan merasa nelah yang paling benar, yang lain salah. Semua punya kaidah belajar. Sama lah Bunda. Oh, jadi cari belajar yang membuat kita makin baik, itu yang paling penting. Yang kita keluar dari majelis itu kita makin lapang hati. Yang keluar dari majelis itu kita makin sayang kepada saudara semuslim kita. Yang setelah keluar dari situ kita merasa berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jangan sampai kita ngaji, kita keluar dari pengajian justru keluar dari lisan kita, ana khairum minhu. Nelah yang benar, kami ini lebih baik dari yang lain. Kalau kita keluar dari pengajian kita mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau berikan kepada kami. Selamat, berarti antum semua mewarisi sifatnya Nabi Adam yang mengucapkan doa itu ketika dulu diciptakan. Tapi kalau kita mengucapkan ana khairum minhu, pulang dari ngaji saya lebih baik, saya paling benar, sayalah yang paling benar, yang lain salah, ana khairum minhu, maka hati-hati kita mewarisi sifatnya iblis yang keluar dari dia mulutnya kata-kata yang tadi, merasa lebih baik dari orang lain. Jadikan diri kita orang yang hatinya bersih, berlapang dada, lembut kepada sesama, kepada orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita cintai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga semuanya bermanfaat, semua disayang Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah umurnya, diberkahi Allah hidupnya, diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha tahu siapa diri kami selama ini, wahai yang maha menetapkan kapan hidup mati kami di dunia ini, kami mohon padamu ya Allah, istiqomahkan kami sampai akhir hayat kami. Berikan kami kekuatan iman ya Allah, agar bisa menikmati setiap ilmu yang Kau titipkan kepada kami. Mudahkan kami untuk bisa beramal soleh ya Allah. Berikan kami kenikmatan ibadah, berikan kami kenikmatan sholat ya Allah, berikan kami kenikmatan sujud, berikan kami kenikmatan tahajud, berikan kami kenikmatan sedekah ya Allah, beri kami kenikmatan bisa memuliakan kedua orang tua kami. Jangan Kau cabut nikmat iman kami ya Allah. Jangan sampai kami wafat kecuali lisan kami berucap namamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kesabaran yang besar kepada kami. Andai Kau sayang kepada hamba-Mu yang sabar, beri kami kesabaran ya Allah kala menghadapi ujian hidup darimu. Andai Kau cinta kepada hamba-Mu yang bersyukur, pilih kami jadi orang paling syukur ya Allah saat nikmat-nikmat darimu datang bertabur. Ya Allah, wahai yang maha menggenggam segala-galanya, jadikan ujian-ujian yang kami dapati dalam hidup ini sebagai pendekat dan taat padamu. Kami ridho ya Allah, kami ridho dengan ketetapan yang Kau berikan kepada kami. Kami yakin dunia ini sementara di akhirat nantilah yang selama-lamanya. Izinkan kami pulang selamat ya Allah, membawa hati yang selamat, membawa hidup yang selamat, membawa keluarga kami pun selamat dunia dan akhirat. Ya Rabb, siapapun yang berdoa saat ini kabulkan ya Allah, istajib doa. Amin ya Allah. Silakan doa. Yang mendoakan orang tuanya, yang mendoakan anak-anaknya, ya Allah jadikan majelis ini majelis Kau kabulkan doa-doa kami semua. Amin ya Allah. Amin ya mujib. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya mufattihal abwab.
Allahumma rabbul Ka'bah yassir lana ila Makkah wa yassir lana ziyaratan ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang maha mendekatkan yang jauh, wahai yang memudahkan sesuatu yang sulit, mudahkan kami menuju ke tanah suci-Mu bagi yang merindukannya, mudahkan yang membayar hutang bagi siapapun yang terbelit dan teruji dengannya, mudahkan mendidik anak-anak kami dengan karunia-Mu, beri hidayah yang masih jauh dari-Mu, beri kelapangan rezeki ya Allah bagi yang terhimpit, berikan sakinah mawaddah warahmah bagi semuanya ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Sabtu depan kita libur karena diganti dengan majelis taman hati yang sudah 2 bulan tidak diselenggarakan di tempat ini. Jadi Sabtu depan silakan hadir lebih awal, kita zikir sama-sama dan nanti ada tausiah yang insya Allah menggugah hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan langkah kaki, ajak kawan-kawan kita sama-sama untuk hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami yang banyak dosa. Kita tutup dengan beristighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.